Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda terbangun di tengah malam, tepatnya sekitar pukul 2 atau 3 pagi, tanpa sebab yang jelas? Tidak ada suara, tidak ada gangguan, namun mata tiba-tiba terbuka. Hati terasa berbeda, kadang tenang, kadang justru gelisah, kadang seperti ada panggilan yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Sebagian orang mungkin menganggap itu hal biasa, mungkin hanya gangguan tidur, mungkin hanya kebiasaan tubuh, namun bagi orang yang beriman, kejadian seperti ini bukan sesuatu yang sepele, karena dalam Islam, waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu di mana Allah membuka pintu langit, waktu di mana doa-doa lebih dekat untuk dikabulkan, dan waktu di mana hamba-hamba pilihannya bangun untuk bermunajat. Bayangkan ini, di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, di saat dunia sunyi dan gelap, Allah justru membangunkan Anda. Bukan tanpa alasan, tidak mungkin Allah melakukan sesuatu tanpa hikmah. Setiap detik yang Anda alami, setiap keadaan yang Anda rasakan, semua berada dalam pengaturannya yang paling benar. Maka ketika Anda terbangun di jam 2 atau 3 pagi, itu bukan sekedar terbangun. Bisa jadi itu adalah panggilan, bisa jadi itu adalah undangan, bahkan bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang menginginkan sesuatu dari Anda, atau ingin memberikan sesuatu yang sangat besar kepada Anda. Masalahnya adalah, banyak dari kita justru menyia-nyiakan momen ini. Kita terbangun, lalu melihat jam, kemudian berkata dalam hati, "Masih malam, tidur lagi saja." Padahal bisa jadi itu adalah kesempatan emas yang tidak semua orang dapatkan. Bisa jadi di saat itu Allah sedang menunggu kita untuk berdoa, untuk mengadu, untuk menangis, untuk meminta. Saudaraku, tidak semua orang dibangunkan di waktu tersebut. Banyak yang tidur lelap sampai subuh tanpa pernah terbangun. Maka jika Anda termasuk yang sering terbangun di waktu itu, jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi itu adalah bentuk perhatian Allah kepada Anda, sebuah sinyal lembut bahwa Anda sedang dipanggil untuk mendekat. Karena sholat tahajud bukan sekedar ibadah tambahan, ia adalah ibadah yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Ia adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ia adalah jalan sunyi menuju kedekatan dengan Allah. Dan seringkali, orang yang dimudahkan bangun di waktu itu adalah orang yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar dalam hidupnya. Namun sayangnya, banyak yang belum menyadari makna di balik momen tersebut. Banyak yang belum memahami bahwa bangun di tengah malam itu bukan sekedar gangguan tidur, tapi bisa jadi adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak terlihat. Maka dalam kesempatan ini, kita akan membahas bersama, apa saja sebenarnya arti di balik kejadian tersebut. Apa pesan yang Allah ingin sampaikan ketika Anda sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi, dan kenapa itu adalah tanda bahwa Anda wajib tahajud. Karena bisa jadi, di balik rasa kantuk yang Anda lawan, di balik dinginnya malam yang Anda rasakan, tersimpan jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Bisa jadi, di waktu itulah Allah sedang membuka pintu rezeki, menghapus dosa, dan mengangkat derajat Anda secara perlahan. Jangan sampai Anda menyesal ketika suatu hari Anda sadar bahwa Anda pernah sering dipanggil oleh Allah di malam hari, namun Anda memilih untuk kembali tidur. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang sangat penting ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendukung dakwah ini. Jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dukungan Anda sangat berarti agar lebih banyak orang tersentuh dan kembali mendekat kepada Allah. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama
apa saja 5 arti jika Allah sering membangunkan Anda di jam 2-3 pagi, dan kenapa itu adalah tanda bahwa Anda wajib tahajud? Saudaraku yang dirahmati Allah, arti pertama dan yang paling indah ketika Anda sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi adalah Allah sedang mengundang Anda untuk lebih dekat dengannya. Ini bukan sekedar bangun biasa. Ini bukan sekedar tubuh Anda yang kebetulan terjaga. Ini adalah sebuah panggilan halus, panggilan yang tidak semua orang dapatkan. Bayangkan jika seorang raja memanggil Anda secara pribadi di tengah malam, saat semua orang tertidur. Pasti Anda akan merasa itu sebuah kehormatan besar. Anda akan segera bangun, bersiap, dan datang memenuhi panggilan tersebut dengan penuh rasa hormat. Lalu bagaimana dengan panggilan dari Allah, Raja dari segala raja? Bukankah itu jauh lebih mulia? Saudaraku, di sepertiga malam terakhir, Allah membuka pintu langitnya. Dalam banyak penjelasan ulama, di waktu itu Allah turun ke langit dunia dengan cara yang sesuai dengan keagungannya. Lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, maka akan aku ampuni." Artinya apa? Artinya Allah sedang menunggu hamba-hambanya untuk datang. Dan ketika Anda justru terbangun di waktu itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Anda termasuk orang yang dipilih untuk mendengar panggilan tersebut. Namun sayangnya, banyak orang tidak menyadari ini. Mereka terbangun, lalu kembali tidur. Padahal bisa jadi saat itu Allah sedang membuka pintu kedekatan yang sangat luas untuk dirinya. Saudaraku, kedekatan dengan Allah bukan sesuatu yang bisa dibeli, bukan sesuatu yang bisa didapatkan hanya dengan keinginan. Kedekatan itu adalah karunia, dan salah satu tanda seseorang sedang diberi karunia itu adalah dimudahkan untuk bangun di malam hari. Karena tidak semua orang mampu melawan kantuk. Tidak semua orang mampu meninggalkan kenyamanan kasur, dan tidak semua orang memiliki hati yang tergerak untuk mengingat Allah di waktu sunyi. Maka jika Anda sering terbangun di waktu tersebut, coba tanyakan pada diri Anda, mengapa aku yang dibangunkan? Jawabannya bisa jadi karena Allah ingin Anda lebih dekat. Mungkin selama ini Anda terlalu sibuk di siang hari. Mungkin Anda jarang benar-benar khusyuk dalam sholat. Mungkin hati Anda mulai terasa jauh, mulai terasa kosong. Lalu Allah dengan kasih sayangnya membangunkan Anda di waktu terbaik agar Anda punya kesempatan untuk kembali. Saudaraku, tahajud adalah ibadah yang sangat spesial. Tidak diwajibkan seperti sholat 5 waktu, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Ia adalah ibadah pilihan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin lebih dekat. Dan ketika Allah yang membangunkan Anda untuk itu berarti Allah sedang memberikan Anda kesempatan emas, kesempatan untuk berbicara langsung kepadanya tanpa gangguan, kesempatan untuk mencurahkan isi hati tanpa distraksi dunia, kesempatan untuk menangis, memohon, dan berharap hanya kepadanya. Di siang hari mungkin Anda sibuk, doa Anda cepat, sholat Anda tergesa-gesa. Namun di malam hari semuanya berbeda. Hening, sunyi, tenang. Dan disitulah hubungan antara hamba dan Robnya menjadi sangat dekat. Saudaraku, orang-orang solih di masa lalu sangat menantikan waktu malam. Bagi mereka, malam bukan waktu untuk sekedar tidur, tapi waktu untuk bertemu dengan Allah. Mereka merasa kehilangan jika tidak bangun malam. Mereka merasa gelisah jika tidak bermunajat. Karena mereka sudah merasakan manisnya kedekatan itu. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana. Bangun ketika Allah membangunkan Anda. Maka jika Anda sering mengalami hal ini, jangan diabaikan. Jangan dianggap remeh. Jangan langsung kembali tidur tanpa melakukan apa-apa. Minimal duduklah sejenak. Ingat Allah, beristighfar. Atau jika mampu, bangkitlah, ambil wudhu, dan dirikan sholat tahajud walau hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi, 2 rakaat itu akan mengubah hidup Anda. Saudaraku, Allah tidak memanggil semua orang. Allah tidak membangunkan semua orang. Dan Allah tidak memberikan kesempatan ini kepada semua hambanya. Maka jika Anda termasuk yang sering dibangunkan, bersyukurlah. Itu tanda bahwa Allah masih mengingat Anda, masih menginginkan Anda,
masih membuka pintu untuk Anda kembali mendekat. Jangan sia-siakan undangan itu, karena tidak ada jaminan undangan itu akan datang selamanya. Bisa jadi suatu hari Anda tidak lagi terbangun di waktu itu. Dan di saat itulah Anda akan menyadari betapa berharganya momen yang dulu sering Anda abaikan. Maka mulai malam ini, jika Anda terbangun di jam 2 atau 3 pagi, jangan langsung tidur lagi. Bangkitlah, karena bisa jadi itu adalah undangan langsung dari Allah untuk Anda agar lebih dekat dengannya. Arti kedua, Allah sedang membuka pintu doa dan mengabulkan permintaan Anda. Saudaraku yang dirahmati Allah, arti kedua ketika Anda sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi adalah Allah sedang membuka pintu doa untuk Anda dan memberi kesempatan besar agar permintaan Anda dikabulkan. Ini adalah kabar yang sangat luar biasa, namun seringkali tidak kita sadari. Banyak orang mengeluh doanya belum dikabulkan. Banyak yang merasa sudah lama meminta, tapi belum melihat hasilnya. Bahkan ada yang mulai lelah berdoa, mulai ragu, mulai kehilangan harapan. Namun di sisi lain, Allah justru memberikan waktu khusus bagi hamba-hambanya agar doa mereka lebih dekat untuk dikabulkan. Dan waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Saudaraku, di waktu tersebut, suasana sangat berbeda dari waktu-waktu lainnya. Dunia dalam keadaan sunyi, gangguan hampir tidak ada, pikiran lebih tenang, dan hati jauh lebih mudah untuk khusyuk. Inilah waktu terbaik untuk berdoa. Dan ketika Anda terbangun tepat di waktu itu bukan kebetulan. Itu adalah kesempatan yang Allah berikan agar Anda bisa memohon langsung kepadanya dalam kondisi terbaik. Bayangkan ini, Anda memiliki sebuah keinginan besar, mungkin tentang rizki, pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau masa depan. Anda sudah berdoa berkali-kali di siang hari, namun belum juga melihat hasilnya. Lalu di suatu malam, Anda tiba-tiba terbangun. Hening, sunyi, tenang. Itulah saat di mana doa Anda bisa melesat lebih dekat kepada Allah. Saudaraku, Allah Maha mendengar setiap doa. Tidak ada satupun yang terlewat. Namun ada waktu-waktu tertentu di mana doa memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan. Dan salah satu waktu terbaik itu adalah saat Anda terbangun di tengah malam. Maka ketika Allah membangunkan Anda di jam 2 atau 3 pagi, itu seperti Allah sedang berkata, "Hambaku, aku buka pintu untukmu sekarang. Mintalah, aku akan mendengar." Namun sayangnya, banyak dari kita justru melewatkan momen ini. Kita bangun, melihat jam, lalu berkata, "Masih malam, lanjut tidur saja." Padahal bisa jadi, itu adalah waktu terbaik untuk memohon sesuatu yang selama ini kita inginkan. Saudaraku, doa di malam hari memiliki kekuatan yang sangat besar, karena di waktu itu, doa keluar dari hati yang lebih jujur, tidak banyak distraksi, tidak ada ria, tidak ada yang melihat, hanya Anda dan Allah. Dan doa seperti itulah yang seringkali lebih cepat diangkat ke langit. Maka jika Anda sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi, gunakanlah kesempatan itu. Tidak perlu panjang, tidak perlu banyak kata. Cukup berbicaralah dengan Allah dari hati Anda yang paling dalam. Katakan apa yang Anda rasakan. Ungkapkan apa yang Anda inginkan. Akui kelemahan Anda, dan mohonlah dengan penuh harap. Saudaraku, terkadang Allah menunda jawaban doa kita, bukan karena Dia tidak mendengar, tapi karena Dia ingin kita datang di waktu yang lebih tepat. Dan waktu itu adalah malam hari. Karena di malam hari, doa lebih tulus, air mata lebih jujur, dan hati lebih dekat dengan Allah. Maka ketika Anda dibangunkan, jangan sia-siakan. Bisa jadi, itulah saat di mana doa Anda selama ini akan dikabulkan. Saudaraku, berapa banyak orang yang berharap bisa bangun malam tapi tidak mampu? Berapa banyak yang ingin tahajud tapi selalu tertidur lelap? Dan Anda justru sering dibangunkan. Itu bukan hal kecil, itu adalah kesempatan besar. Kesempatan untuk mengetuk pintu langit di saat pintu itu sedang terbuka lebar. Maka mulai sekarang, jika Anda terbangun di jam 2 atau 3 pagi, jangan hanya diam, jangan hanya kembali tidur. Bangunlah, ambil wudhu, dan sampaikan doa-doa Anda kepada Allah. Karena bisa jadi, di malam itu, Allah sedang menunggu Anda untuk meminta agar Dia bisa mengabulkan. Jangan sampai Anda menyesal ketika Anda sadar bahwa Anda sering diberi waktu terbaik untuk berdoa, namun Anda memilih untuk melewatkannya. Saudaraku, Allah Maha Baik. Dia tidak hanya menyuruh kita berdoa, tapi juga memberikan waktu terbaik untuk melakukannya.
Dan ketika Anda dibangunkan di tengah malam, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membuka pintu doa khusus untuk Anda. Maka, manfaatkanlah, karena bisa jadi satu doa di malam itu akan mengubah seluruh hidup Anda menjadi lebih baik. Arti ketiga, Allah sedang membersihkan hati Anda dan menghapus dosa-dosa Anda. Saudaraku yang dirahmati Allah, arti ketiga ketika Anda sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi adalah Allah sedang membersihkan hati Anda dan ingin menghapus dosa-dosa Anda. Ini adalah makna yang sangat dalam dan seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Setiap manusia pasti memiliki dosa. Tidak ada satupun dari kita yang benar-benar bersih, entah itu dosa yang terlihat maupun dosa yang tersembunyi di dalam hati. Dosa dari ucapan, dari pandangan, dari pikiran, bahkan dari niat yang tidak baik. Dan seringkali dosa-dosa itu menumpuk tanpa kita sadari. Hati menjadi berat, hati menjadi gelap, hati menjadi jauh dari ketenangan. Namun karena kita terlalu sibuk dengan dunia, kita tidak merasakannya. Kita tetap menjalani hidup seperti biasa, tanpa menyadari bahwa hati kita sebenarnya sedang membutuhkan pembersihan. Saudaraku, Allah Maha Pengasih. Allah tidak membiarkan hambanya terus tenggelam dalam dosa tanpa jalan kembali. Selalu ada cara yang Allah berikan agar kita bisa kembali bersih. Dan salah satu cara paling lembut adalah dengan membangunkan kita di tengah malam. Mengapa malam? Karena malam adalah waktu terbaik untuk membersihkan hati. Di saat sunyi, di saat tidak ada gangguan, di saat hati lebih jujur, disitulah seorang hamba bisa benar-benar kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ketika Anda terbangun di jam 2 atau 3 pagi, lalu tiba-tiba hati terasa gelisah, terasa berat, atau bahkan ingin menangis tanpa sebab yang jelas, itu bukan tanpa alasan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa hati Anda sedang dipanggil untuk dibersihkan. Saudaraku, dosa itu seperti noda. Jika dibiarkan, ia akan semakin menebal. Namun jika segera dibersihkan, ia akan hilang sebelum menghitam. Dan istighfar di malam hari adalah salah satu cara paling kuat untuk membersihkan noda tersebut. Bayangkan ini. Di siang hari kita sering lalai, kita sibuk dengan pekerjaan, urusan dunia, dan berbagai aktivitas lainnya. Kita mungkin melakukan kesalahan, namun tidak sempat merenunginya. Namun di malam hari, semua menjadi sunyi, dan disitulah Allah memberikan kita kesempatan untuk melihat diri kita dengan lebih jujur, mengingat kesalahan kita, menyesali dosa kita, dan memohon ampun dengan penuh kesungguhan. Saudaraku, air mata yang jatuh di malam hari memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah, karena itu adalah air mata yang tulus, tidak ada yang melihat, tidak ada yang dipamerkan, hanya antara Anda dan Allah. Dan ketika Anda menangis karena merasa bersalah, itulah tanda bahwa hati Anda masih hidup dan Allah ingin membersihkan hati itu. Maka ketika Anda dibangunkan di waktu tersebut, jangan diabaikan. Itu bisa jadi adalah kesempatan untuk menghapus dosa-dosa yang selama ini membebani hidup Anda. Saudaraku, banyak masalah dalam hidup sebenarnya berasal dari dosa yang belum kita sadari. Rezeki terasa sempit, hati terasa gelisah, hidup terasa berat. Semua itu bisa jadi karena dosa yang belum kita bersihkan. Dan Allah dengan kasih sayangnya memberikan kita waktu khusus untuk membersihkannya, yaitu di tengah malam. Namun sayangnya, banyak dari kita justru melewatkan momen itu. Kita terbangun, namun memilih untuk kembali tidur, padahal bisa jadi saat itu Allah sedang membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Saudaraku, tidak ada manusia yang perfekta, tapi manusia terbaik adalah yang mau kembali, yang mau bertaubat, yang mau memperbaiki diri. Dan salah satu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang adalah ketika Allah memudahkan dia untuk bertaubat. Dan bangun di malam hari adalah salah satu tanda itu.
Maka jika Anda sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi, jangan hanya dianggap sebagai gangguan tidur. Anggaplah itu sebagai panggilan untuk membersihkan hati Anda. Bangkitlah, ambil wudhu, lalu lakukan sholat tahajud. Setelah itu, duduklah sejenak, angkat tangan Anda, dan mohonlah ampun kepada Allah. Katakan dengan jujur, "Ya Allah, aku banyak dosa, aku sering lalai, aku sering jauh darimu, tapi aku ingin kembali." Saudaraku, Allah tidak melihat seberapa banyak dosa Anda, Allah melihat seberapa besar keinginan Anda untuk kembali. Dan ketika Anda datang di malam hari dengan hati yang penuh penyesalan, Allah akan menyambut Anda dengan ampunannya. Jangan pernah merasa bahwa dosa Anda terlalu besar, karena rahmat Allah jauh lebih besar. Jangan pernah merasa terlambat untuk berubah, karena selama Anda masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Dan bisa jadi, bangun di tengah malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Awal dari hati yang lebih bersih, awal dari hidup yang lebih tenang, dan awal dari hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan ini, karena tidak semua orang diberi waktu untuk memperbaiki diri. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bangun di malam hari. Maka jika Anda termasuk yang sering dibangunkan, bersyukurlah. Itu adalah tanda bahwa Allah masih peduli, masih memberi Anda kesempatan, dan masih membuka jalan untuk Anda kembali menjadi hamba yang lebih baik. Mulai malam ini, jika Anda terbangun di jam 2 atau 3 pagi, jangan langsung tidur lagi. Gunakan waktu itu untuk membersihkan hati Anda. Karena bisa jadi di malam itu, Allah sedang menghapus dosa-dosa Anda dan mempersiapkan Anda untuk kehidupan yang lebih baik. Arti keempat, Allah sedang mempersiapkan Anda untuk naik derajat dan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, arti keempat ketika Anda sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi adalah Allah sedang mempersiapkan Anda untuk naik derajat dan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Ini bukan sekadar tentang ibadah malam, ini bukan hanya tentang tahajud. Ini adalah tentang proses besar yang sedang Allah siapkan dalam hidup Anda. Seringkali kita melihat orang-orang yang hidupnya berubah drastis menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih berkah, lebih sukses, lebih dekat dengan Allah. Kita bertanya-tanya, apa rahasia mereka? Jawabannya sederhana. Mereka memiliki hubungan khusus dengan Allah, terutama di waktu malam. Saudaraku, tahajud bukan ibadah biasa. Ia adalah ibadah yang memiliki kekuatan luar biasa dalam mengangkat derajat seseorang. Banyak ulama dan orang-orang soleh yang mencapai kedudukan tinggi bukan karena amal yang terlihat di siang hari, tapi karena hubungan mereka dengan Allah di malam hari. Di saat orang lain tidur, mereka bangun. Di saat orang lain lalai, mereka bermunajat. Di saat dunia sunyi, mereka berbicara dengan Allah. Dan dari situlah Allah mengangkat mereka. Maka ketika Anda sering dibangunkan di jam 2 atau 3 pagi, itu bisa jadi tanda bahwa Allah sedang memasukkan Anda ke dalam proses tersebut. Proses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, proses untuk menjadi hamba yang lebih dekat, dan proses untuk menerima perubahan besar dalam hidup. Saudaraku, tidak ada perubahan besar yang terjadi tanpa persiapan. Bahkan dalam kehidupan dunia saja, jika seseorang ingin naik jabatan, dia harus melalui pelatihan, ujian, dan proses panjang. Begitu juga dalam kehidupan spiritual. Jika Allah ingin mengangkat derajat Anda, Allah akan mempersiapkan Anda terlebih dahulu. Dan salah satu bentuk persiapan itu adalah membangunkan Anda di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari, Anda dilatih untuk ikhlas. Anda dilatih untuk disiplin, Anda dilatih untuk melawan rasa malas, dan yang paling penting, Anda dilatih untuk bergantung hanya kepada Allah. Bayangkan ini, bangun di jam 2 atau 3 pagi bukan hal yang mudah. Tubuh ingin tidur, mata terasa berat, kasur terasa sangat nyaman.
Namun ketika Anda tetap bangkit, itu adalah bukti bahwa Anda mampu melawan diri Anda sendiri. Dan orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri adalah orang yang siap untuk naik ke level berikutnya dalam hidup. Saudaraku, banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi tidak mau berubah. Banyak yang ingin sukses, tapi tidak mau berusaha lebih. Banyak yang ingin dekat dengan Allah, tapi tidak mau bangun malam. Padahal, perubahan besar sering dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan bangun di malam hari adalah salah satu langkah kecil yang memiliki dampak besar. Ketika Anda berdiri dalam sholat tahajud, Anda sedang membangun hubungan langsung dengan Allah. Anda sedang memperkuat iman Anda, dan Anda sedang membuka jalan untuk perubahan dalam hidup Anda. Saudaraku, Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang secara tiba-tiba tanpa alasan. Semua ada prosesnya. Dan proses itu seringkali dimulai dari hal yang tidak terlihat oleh orang lain, yaitu ibadah di malam hari. Maka jika Anda sering dibangunkan di waktu tersebut, jangan dianggap sebagai hal biasa. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan. Mungkin saat ini Anda belum melihat perubahan besar. Mungkin hidup Anda masih terasa biasa saja. Namun percayalah, jika Anda memanfaatkan momen itu, perubahan itu pasti akan datang. Bisa dalam bentuk ketenangan hati, bisa dalam bentuk rizki yang lebih luas, bisa dalam bentuk kemudahan dalam hidup, atau bahkan dalam bentuk keberhasilan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Saudaraku, Allah Maha mengetahui potensi setiap hambanya. Allah tahu siapa yang layak untuk diangkat derajatnya, dan Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk itu. Maka ketika Allah mulai membangunkan Anda di malam hari, itu bisa jadi adalah awal dari perjalanan besar dalam hidup Anda. Namun semua itu kembali kepada Anda. Apakah Anda akan menyambut panggilan itu atau justru mengabaikannya? Jika Anda memilih untuk bangkit, jika Anda memilih untuk tahajud, jika Anda memilih untuk mendekat kepada Allah, maka bersiaplah, karena hidup Anda tidak akan sama lagi. Saudaraku, banyak orang yang hidupnya berubah setelah istiqomah tahajud. Mereka menjadi lebih tenang, lebih fokus, lebih kuat dalam menghadapi masalah, dan lebih mudah mendapatkan jalan keluar. Mengapa? Karena mereka memiliki koneksi langsung dengan Allah. Dan siapa yang dekat dengan Allah, hidupnya akan dipermudah. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Jika Anda sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin belum Anda pahami saat ini, namun akan Anda syukuri di masa depan. Mulai malam ini, jangan lagi abaikan panggilan itu. Bangkitlah, dirikan sholat tahajud, dan mintalah kepada Allah agar Anda benar-benar dipersiapkan menjadi hamba yang lebih baik. Karena bisa jadi, di balik rasa kantuk yang Anda lawan, di balik malam yang sunyi itu, Allah sedang mengangkat derajat Anda dan mengubah hidup Anda menuju arah yang lebih baik dan penuh keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, arti kelima, dan ini adalah arti yang sangat menyentuh hati, ketika Anda sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi, adalah Allah sedang menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya secara langsung kepada Anda. Mungkin selama ini kita sering bertanya, apakah Allah benar-benar peduli dengan saya? Apakah Allah masih memperhatikan hidup saya? Kenapa hidup saya terasa berat? Apakah Allah sayang kepada saya? Saudaraku, jawabannya bisa jadi sedang Anda rasakan, tapi belum Anda sadari. Ketika Anda terbangun di tengah malam, di saat semua orang terlelap, di saat tidak ada satupun yang memperhatikan Anda, namun Anda justru dibangunkan, itu adalah bentuk perhatian yang sangat halus dari Allah. Karena kasih sayang Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang terlihat, tidak selalu berupa harta, kemudahan, atau kebahagiaan dunia. Kadang, kasih sayang itu hadir dalam bentuk panggilan untuk kembali. Dan bangun di malam hari adalah salah satu bentuk panggilan itu. Saudaraku, Allah adalah Zat yang maha menyayangi hambanya, bahkan lebih dari seorang ibu kepada anaknya. Namun seringkali kita tidak merasakan kasih sayang itu
karena kita terlalu fokus pada hal-hal duniawi. Kita mengukur kasih sayang Allah dari rizki, dari kesuksesan, dari kemudahan hidup, padahal kasih sayang Allah jauh lebih luas dari itu. Salah satu tanda Allah sayang kepada seorang hamba adalah Allah tidak membiarkan hamba itu jauh terlalu lama. Dan ketika Anda mulai jauh, ketika hati Anda mulai lalai, ketika hidup Anda mulai terasa kosong, Allah tidak langsung menghukum Anda. Sebaliknya, Allah memanggil Anda dengan cara yang sangat lembut, yaitu membangunkan Anda di tengah malam. Saudaraku, tidak semua orang mendapatkan perhatian seperti ini. Banyak orang yang hidup dalam kelalaian, tapi tidak pernah tersadar. Mereka terus berjalan dalam kesibukan dunia tanpa pernah merasa perlu untuk kembali kepada Allah. Namun Anda justru dibangunkan. Itu artinya Allah tidak ingin Anda tersesat lebih jauh. Allah tidak ingin Anda kehilangan arah. Allah masih menginginkan Anda untuk kembali kepadanya. Itulah kasih sayang. Kasih sayang yang tidak memaksa, kasih sayang yang tidak terlihat, namun sangat nyata bagi hati yang mau memahami. Saudaraku, bayangkan seorang anak yang mulai menjauh dari orang tuanya. Lalu orang tua itu tidak membiarkannya begitu saja. Ia memanggil, mengingatkan, bahkan membangunkan anaknya agar kembali ke jalan yang benar. Begitu juga dengan Allah, namun dengan cara yang jauh lebih lembut dan penuh hikmah. Allah tidak langsung menegur dengan keras. Allah tidak langsung memberi kesulitan. Namun Allah memilih cara yang halus, yaitu membangunkan Anda di waktu terbaik, agar Anda bisa kembali dengan kesadaran, bukan karena terpaksa. Saudaraku, ketika Anda terbangun di jam 2 atau 3 pagi, lalu hati Anda terasa ingin mengingat Allah, ingin berdoa, ingin menangis, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyentuh hati Anda. Dan tidak semua hati mendapatkan sentuhan itu. Maka jika Anda merasakannya, bersyukurlah. Karena itu adalah bukti bahwa Allah masih sangat peduli dengan Anda. Masih memberi Anda kesempatan, masih membuka pintu, dan masih menunggu Anda untuk datang. Saudaraku, kasih sayang Allah tidak pernah berhenti, bahkan ketika kita sering lalai, bahkan ketika kita sering lupa, bahkan ketika kita sering berbuat dosa. Allah tetap memberi kesempatan, lagi dan lagi. Dan salah satu kesempatan itu adalah bangun di tengah malam. Namun pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana respon Anda? Apakah Anda akan menyambut kasih sayang itu, atau justru mengabaikannya? Jika Anda memilih untuk bangkit, untuk berwudu, untuk sholat tahajud, untuk berdoa dan menangis di hadapan Allah, maka Anda sedang membalas kasih sayang itu dengan cara yang benar. Namun, jika Anda memilih untuk kembali tidur dan menganggap itu hal biasa, maka Anda sedang melewatkan salah satu momen paling berharga dalam hidup Anda. Saudaraku, jangan sampai kita termasuk orang yang tidak peka terhadap kasih sayang Allah. Karena kasih sayang itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, namun selalu datang dalam bentuk yang kita butuhkan. Dan mungkin yang Anda butuhkan saat ini bukan sekadar kemudahan hidup, namun kedekatan dengan Allah. Karena ketika Anda sudah dekat dengan Allah, semua hal lain akan mengikuti. Hati menjadi tenang, hidup menjadi lebih ringan, dan masalah terasa lebih mudah dihadapi. Saudaraku, mulai malam ini, jika Anda kembali terbangun di jam 2 atau 3 pagi, jangan langsung tidur lagi. Ingatlah bahwa itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada Anda. Bangkitlah, walau berat, walau mengantuk, walau hanya mampu 2 rakaat, tidak masalah. Yang penting, Anda merespon panggilan itu. Karena bisa jadi, di malam itu, Allah sedang memandang Anda dengan penuh kasih sayang dan menunggu Anda untuk datang, mendekat, dan kembali kepadanya. Jangan sia-siakan, karena tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain dicintai dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kita bahas bersama, kita bisa memahami bahwa bangun di jam 2 atau 3 pagi bukanlah kejadian biasa. Itu bukan sekadar gangguan tidur, bukan pula kebetulan tanpa makna. Justru, itu bisa menjadi tanda yang sangat dalam bahwa Allah sedang memperhatikan Anda, memanggil Anda, dan menginginkan sesuatu yang baik untuk hidup Anda.
Arti pertama yang kita pelajari adalah bahwa Allah sedang mengundang Anda untuk lebih dekat dengannya. Tidak semua orang mendapatkan undangan ini. Ketika Anda terbangun di tengah malam, itu bisa menjadi sinyal bahwa Allah ingin Anda hadir, ingin Anda berbicara, dan ingin Anda kembali merasakan kedekatan yang mungkin selama ini mulai memudar. Kemudian arti kedua, Allah sedang membuka pintu doa untuk Anda. Waktu sepertiga malam adalah waktu yang sangat mustajab. Doa yang dipanjatkan di waktu ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka ketika Anda terbangun, itu bisa menjadi kesempatan emas untuk memohon apapun yang Anda inginkan kepada Allah dengan hati yang lebih tulus dan penuh harap. Selanjutnya arti ketiga, Allah sedang membersihkan hati Anda dan menghapus dosa-dosa Anda. Di tengah malam, saat suasana sunyi dan hati lebih jujur, Anda diberi kesempatan untuk merenung, menyesali kesalahan, dan memohon ampun dengan sepenuh hati. Ini adalah momen yang sangat berharga untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi hamba yang lebih baik. Arti keempat, Allah sedang mempersiapkan Anda untuk naik derajat dan mengubah hidup Anda. Bangun di malam hari melatih kedisiplinan, keikhlasan, dan kekuatan iman. Ini adalah proses pembentukan diri yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Jika Anda istiqomah, bukan tidak mungkin hidup Anda akan berubah menjadi lebih baik, lebih berkah, dan lebih dekat dengan ridho Allah. Dan arti kelima yang sangat menyentuh hati adalah bahwa Allah sedang menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya kepada Anda. Allah tidak ingin Anda jauh, Allah tidak ingin Anda tersesat. Maka dengan cara yang lembut, Allah membangunkan Anda agar Anda kembali kepadanya. Saudaraku, dari kelima arti ini kita bisa mengambil satu kesimpulan besar. Bangun di tengah malam adalah sebuah kesempatan, bukan gangguan. Itu adalah panggilan yang penuh makna. Panggilan yang jika kita respon dengan benar bisa mengubah hidup kita secara perlahan namun pasti. Maka, jangan lagi kita sia-siakan momen tersebut. Jangan lagi kita anggap remeh, dan jangan lagi kita memilih untuk kembali tidur tanpa melakukan apa-apa. Mulailah dari hal kecil, bangun, berwudu, dan sholat walau hanya 2 rakaat. Lalu berdoalah, berbicaralah kepada Allah dengan hati yang jujur, karena bisa jadi di waktu itulah Allah sedang membuka pintu-pintu kebaikan yang selama ini Anda tunggu. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini penuh dengan tanda-tanda, namun tidak semua orang mampu memahaminya. Ada yang melihat tapi tidak mengerti, ada yang merasakan tapi tidak menyadari. Dan bangun di tengah malam adalah salah satu tanda itu. Tanda bahwa Allah masih memanggil Anda, tanda bahwa Allah masih memberi Anda kesempatan, dan tanda bahwa Allah masih ingin Anda kembali menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya. Maka jangan abaikan panggilan itu, karena tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain kedekatan dengan Allah. Jika Anda ingin hidup lebih tenang, dekatlah dengan Allah. Jika Anda ingin masalah terasa ringan, dekatlah dengan Allah. Jika Anda ingin masa depan yang lebih baik, dekatlah dengan Allah. Dan salah satu jalan terbaik untuk itu adalah tahajud di sepertiga malam. Saudaraku, mungkin awalnya terasa berat, mungkin sulit melawan rasa kantuk. Namun percayalah, setiap langkah kecil yang Anda lakukan di malam hari akan membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Jangan tunggu sempurna untuk memulai. Mulailah sekarang dari yang sederhana. Karena bisa jadi perubahan hidup Anda dimulai dari satu malam, dari satu sujud, dan dari satu doa yang Anda panjatkan dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam kebaikan, dan semoga Allah mengumpulkan kita dalam golongan orang-orang yang selalu bangun di malam hari untuk mengingatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.